Sebelum ada suara gondang, sebelum ulos diangkat tinggi di pesta, bahkan sebelum kata Horas pernah diucapkan manusia, di sana, di langit yang paling tinggi, hanya ada satu, mula jadi Nabolon sang pencipta. Langit masih kosong, belum ada binatang, air pun belum tahu mengalir entah kemana. Gunung-gunung belum berdiri, dan burung belum tahu kemana harus terbang. Tapi hati Tuhan sudah bergerak. Ia mau menciptakan dunia yang indah, tempat kasih dan kehidupan tumbuh. Maka dengan firman-Nya ia berkata, jadilah terang. Dan terang itu bukan hanya sekedar cahaya, tapi juga pengharapan yang akan sampai ke Tanah Batak. Di antara kabut dan burung yang berterbangan, berdirilah sebuah gunung sakral bernama Pusuk Buhit. Dari sinilah menurut kepercayaan leluhur, turunlah manusia pertama di Tanah Batak, yang disebut Raja Batak, dan keturunannya yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isombaon. Dari darahnya, lahirlah marga-marga, adat, dan semangat yang kelak dikenal di seluruh dunia. Horas anak-anakku, hari ini angin Pusuk Buhit bertiup sejuk. Lihatlah, tanah ini subur, airnya jernih. Inilah tempat di mana Opung Mula Jadi Nabolon memberi kita kehidupan. Anak-anakku, dengarlah. Kita harus selalu menghormati Opung Mula Jadi Nabolon pencipta kita. Kita harus berdoa di puncak Pusuk Buhit supaya hujan turun, padi subur, dan babi kita gemuk. Among, itu tandanya Mula Jadi marah. Bukan, itu tandanya nggak kalian bawa persembahan ayam. Aku ya mang, ayamnya kemarin kan kau masakkan gota bang. Lapar bukan dosa kan Mong? Hahaha. Dosa juga kalau lupa adat. Tapi kalau lapar, memanglah musuh bersama. Hari itu, langit Pusuk Buhit tampak berbeda. Awan menggantung rendah, seolah enggan melepaskan bayangan matahari.
Raja Batak berdiri tegak di puncak tanah suci, menatap dua anaknya yang telah tumbuh menjadi pewaris kehidupan. Namun, di dada guru Tatea Bulan, terbitlah gelisah yang tak bisa ia padamkan. Ia mencintai tanah leluhurnya, namun hatinya terpanggil oleh bisikan angin dari kejauhan. Ia ingin melihat dunia di balik kabut, menemukan tempat baru untuk menanam kehidupan baru. Among, kenapa kita masih di sini? Yang gak adanya dunia lain di balik gunung itu? Nanggodangan suku-sukumu. Aina bola do portibion Tatea Bulan. Tapi dari sinilah segalanya bermula. Kita harus belajar menjaga alam, menghormati roh, dan hidup saling tolong-menolong. Among benar, harus di sininya kita menjaga pusaka leluhur. Nggak bolehnya kita jauh dari pusuk buhit, tempat mulai jadi nabolon menurunkan berkat. Tapi kalau terusnya kita di sini, siapa yang tahu kita hebat? Bagaimana kalau aku jalan-jalan ke lembah sana? Siapa tahu banyak gadis cantik. Oh no. Maksudku kita butuh pemimpin. Anak ini cerdik tapi licik juga ya. Oke lah, kalau kau mau pergi, pergilah dengan restuku. Bawa ulos ini sebagai tanda kasih dari ayahmu. Isumbaun, kau tetaplah di sini. Kau akan jadi penjaga tanah ini, penjaga pusuk buhit. Kau dan semua keturunanmu harus menjaga hubungan dengan Mulajadi Nabolon. Olo Among, di sini aku jaga tanah gunung ini kayak menjaga diri sendiri. Selama Gondang masih bertentang, pusuk buhit tak akan sepi dari doa. Anak-anakku, ingatlah, dimanapun kalian berjalan, jangan lupakan asalmu dari pusuk buhit. Karena dari gunung inilah kehidupan kita dimulai. Among, doakan aku agar perjalanan ini diberkati. Amanlah itu, kudoakan pun nanti. Abangku, unang lupa mula, mola dong pesta di Lembai, panggil aku ya, bisanya aku bawa Gondang. Siap, tapi jangan sampai kau gota lagi ayam itu ya. Oh, Mulajadi Nabolon, sang pencipta langit dan bumi, berkatilah anak-anakku, bimbing mereka dimanapun mereka melangkah. Jauhkanlah dari marah, dari perang, dari kesombongan, dan jadikanlah mereka berkat bagi seluruh tanah Batak. Pergilah anakku, ingatlah ini, jangan pernah kau lupakan asalmu. Sejauh apapun langkahmu, selebar apapun tanah yang kau jelajahi, bawalah adat, bawalah kasih, dan bawalah nama Raja Batak. Jadilah pelita di lembah, tapi biarlah akar hatimu tetap tertanam di gunung ini, karena darahmu berasal dari puncak gunung ini. Marsada-sada laos tulalang doa terlungun-lungun manete kiluki dainang dasian mata marningot kaki dainang laos somaruju. Suman maau pertudo sana tu sanggar sakabona ina nasai madudu manete kiluki daina diulu salogo songon ulung ni bulu ina nasai madudu. Ulus
son aung alogo sahatu hutani dainang di luar nadao pos marohami dainang tibudo auro di tanoni pardalanan di luar nadao. Demikianlah pesan seorang ayah kepada anaknya. Bukan sekadar restu perjalanan, tetapi warisan nilai dan iman. Dari gunung yang suci itu, lahirlah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan kasih tanpa batas. Dan suara Raja Batak pun menggema di antara kabut pusuk buhit, menjadi sumpah abadi bahwa bangsa Batak akan selalu berdiri di antara adat dan iman, antara leluhur dan Tuhan. Demikianlah kisah perpisahan itu bukan akhir, tetapi awal dari penyebaran marga-marga Batak. Guru Tatea Bulan yang mempunyai 5 orang putra, yaitu si Raja Biak-Biak, Saribu Raja, Limbong Maulana, Sagala Raja, dan Silau Raja. Raja Isombaon pun yang mempunyai 3 orang putra, yaitu Tuan Sori Mangaraja, Raja Asi-Asi, dan Sangkar Somalindang. Melalui kedua putra si Raja Batak ini, hadirlah banyak marga Batak yang menyebar ke seluruh penjuru tanah ini. Mereka hidup dalam kebijaksanaan, mereka membangun rumah, menanam padi, menciptakan musik, dan hidup dalam damai dengan ciptaan. Karena dari satu gunung, lahirlah banyak bangsa, dan dari satu ayah, tumbuhlah ribuan keturunan. Waktu terus berjalan di tanah Batak. Marga-marga berkembang, sawah bertumbuh, dan gondang terus berdentang di setiap pesta. Namun, di balik tawa dan tuak yang mengalir, manusia tetap mencari makna, siapa sebenarnya sang pencipta yang mereka sembah? Di saat itulah, dari jauh melintasi lautan, datanglah orang-orang asing. Bukan pedagang, bukan juga penjajah, tapi pembawa pesan kasih. Mereka disebut misionaris. Datang dengan pakaian tebal dan kitab di tangan, berbicara tentang Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Mereka berjalan jauh dari negeri dingin ke negeri panas, melewati laut, hutan, dan bukit. Demi satu hal, mengenalkan kasih juru selamat kepada orang Batak yang gagah dan keras kepala. Di tahun 1834, 2 orang misionaris pemberani dari negeri jauh bernama Samuel Munson dan Henry Liman menyeberangi lautan dan menapaki tanah Batak yang masih asing bagi dunia luar. Mereka datang bukan untuk menjajah, tapi membawa kabar sukacita, kabar tentang juru selamat yang lahir di Bethlehem. Henry, look, these hills are so beautiful. Maybe this is the place they told us about. The place where the Batak people originate, they say. Kalau ini pusuk buhi, mungkin disinilah Tuhan ingin terangnya mulai bersinar. Ayo, kita harus bertemu kepala marga hari ini. Hei, Aisyah Damon, bukan pedagang, bukan raja, tapi datang membawa buku. Kami datang membawa kabar sukacita tentang Tuhan yang hidup, Jesus Christ. Ia datang bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk semua manusia. Berarti Tuhan orang luar negeri. Mau apa dengan kami? No. Tuhan itu untuk semua. Bukan hanya di Europe. Bukan hanya di Batak, tapi untuk seluruh dunia. Kita non, ngarong dihami mula jadi nabolon. Kami menghormati pusuk buhit. Kami tidak butuh Tuhan baru. Betul itu Raja. Aku rasa mereka ini hanya menyebarkan tipu muslihat. Pergilah kalian sebelum roh leluhur kami marah. Begitulah, kasih yang datang dengan damai disambut dengan takut. Munson dan Liman tidak sempat mengenal lebih dalam orang Batak, karena pada hari itu mereka dibunuh oleh tombak-tombak ketakutan dan salah paham. Namun, darah mereka menjadi benih Injil pertama yang jatuh di tanah Batak. Mereka gugur, tapi doa mereka tetap hidup. Bertiup pelan di antara kabut pusuk buhit, menanti waktu Tuhan.
salah kuliluro rapon Jesus boyo mona talulu suinaro nama biara disi Tuhan Yesus lomaki saihut donoku Yesus olo aku namai. Waktu berlalu. Tanah Batak tetap teguh memegang adat dan penyembahan kepada Mula Jadi Nabolon di Pusuk Buhit. Marga-marga pun sudah mulai menyebar. Di sebuah perbukitan yang sejuk, berdirilah sebuah rumah bolon megah milik Raja Pontas Lumban Tobing, seorang raja bijaksana yang disegani oleh rakyatnya. Namun, di balik kemegahan itu, hari-hari damai di rumah bolon itu perlahan berubah. Di ruang dalam rumah adat, Cornelia, istri Raja Pontas, terbaring lemah di atas tikar anyaman pandan. Wajahnya pucat, namun matanya tetap memancarkan kasih dan keteguhan hati seorang wanita Batak sejati. Hasian, bertahan mau. Rakyat masih membutuhkan senyummu. Aku masih membutuhkanmu. Pontas, jangan tangisi aku. Tuhan sudah punya waktu bagi setiap jiwa. Jaga anak-anak kita, jaga tanah ini. Jangan biarkan mereka lupa akan marhite dalian natolu. Among, kayaknya harus kita meminta doa kepada Mula Jadi Nabolon di Pusuk Buhit hari ini. Untuk semua inong, Among. Tak hanya Raja Pontas dan keluarga, namun rakyat juga mulai resah. Babi-babi yang menjadi kebanggaan di setiap pesta adat, kini banyak yang mati. Ladang-ladang pun ikut mengering. Aduh, sudah 3 bulan tidak hujan. Ladangku kering, babi pun malas makan. Mungkin roh di Pusuk Buhit marah karena kita lupa kasih persembahan. Ah, sudah berapa kali kita bawa ayam, babi, dan tua, tapi hujan tetap tak turun. Jangan-jangan roh itu lagi liburan pula ke gunung lain. Ayah nama Seriso. Ini Raja, ladangku kering. Babi-babiku pun banyak yang mati. Apa Mula Jadi Nabolon marah kepada kita karena kita sudah lama tidak memberi persembahan kepada Opung Mula Jadi? Benar. Kita harus kembali ke puncak Pusuk Buhit dan memohon ampun ke Mula Jadi Nabolon. Bawa semua ulos, persembahan dan godang terbaik. Beta.
Mula Jadi Nabolon, kalau engkau dengar kami, kirimlah hujan. Among, kenapa diam saja? Dulu cepat kali dia kasih tanda. Mungkin kita sudah jauh dari yang benar. Mungkin ada hal yang lebih besar yang belum kita kenal. Inilah kisah manusia, diciptakan sempurna, jatuh dalam dosa, mencari kuasa tapi kehilangan kasih. Banyak yang berkata, tanah Batak tak bisa menerima Injil, tapi Tuhan tidak menyerah. Dari jauh, ia sudah siapkan jalan. Dan suatu hari, dari seberang lautan, datanglah seseorang dari Jerman yang datang bukan dengan ketakutan, melainkan dengan hati yang mau belajar dan mengasihi, yang membawa terang dan kabar keselamatan. Namanya Ludwig Inger Nommensen. Suamiku yang terkasih, jika Tuhan memanggilmu ke tanah Batak, pergilah dengan damai. Kami mungkin jauh, tapi kasih Kristus menyatukan kita dimanapun. Ajarlah mereka tentang terang yang telah menyelamatkan kita. Tertanda, istri dan anak-anakmu. Tuhan, beri aku hati yang kuat, agar aku dapat membawa terang itu ke gunung-gunung Batak. Siapanya dia? Rambutnya beda. Bajunya kok kayak putih kali ya? Aibe guna manguludon? Kayaknya dia pedagang, tapi kok nggak jual ulos atau misap gitu ya? Siapanya kau ini? Orang asing. Bawa apanya itu? Kitab. Tuanya itu? Horas, kitab ini bukan tua Amang, tapi isinya bisa menghangatkan hati lebih dari tua. Aku membawa kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Kok dia tahu bahasa kita ya? Kabar baik apa? Kami sudah punya debata. Betul, gak usah banyak kali muncung cakap-cakap Tuhan. Sok tahu aja. Kita usir aja lah orang ini. Kayak gak bener kali kelihatannya. Cih! Ayahai, ahana masa. Ini Among, ada orang barat yang datang sendiri pula. Kayak berani kali dia sama kita. Tenang, saya datang bukan untuk menjajah kalian, tapi saya ingin menyampaikan ke kalian, para suku Batak, bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar. Dia yang menciptakan danau ini, gunung ini, dan kalian semua. Halah, akal-akalan baratnya ini. Paling dia mau mencuci otak kita dengan ngenalin siapa tadi namanya? Tuhan Yesus. Aiseho, ngalo jahami, istriku Marsahi, tanah Okkorin, udah pedang Marnaro, ayahana liluamu di tanah Naningateo. Saya Nommensen, diutus oleh Tuhan Mula Jadi Nabolon yang hidup untuk membawa kabar sukacita. Saya datang bukan membawa obat dari dunia, tapi doa dari surga. Kami sudah berdoa kepada Mula Jadi Nabolon. Kami sudah persembahkan kodang dan darah babi. Tapi istriku tak sembuh, dan tanah ini pun tak kunjung subur. Apakah Tuhanmu berbeda dari Mula Jadi Nabolon kami? Tidak, Tuanku. Mula Jadi Nabolon yang kalian kenal, itulah juga Tuhan yang saya sembah. Tapi manusia telah lupa jalannya. Kita sibuk memberi korban, tapi lupa membuka hati. Aku tidak datang untuk menghapus adatmu, Raja. Aku datang untuk menyinari adatmu dengan kasih Tuhan yang sejati. Baiklah, aku beri kesempatan padamu untuk membuktikan Tuhanmu. Sembuhkanlah istriku kalau Tuhanmu hebat. Baiklah, aku akan coba memberi obat dan berdoa untuk istrimu. Raja Pontas yang kehilangan harapan, akhirnya menemukan secercah harapan. Kata-kata Nommensen menancap di hati Raja Pontas. Namun, bayangan ragu masih menghantui pikirannya. Ia seorang raja, penjaga warisan leluhur. Bagaimana mungkin ia begitu saja percaya pada ajaran orang asing? Tapi, malam itu, sesuatu terjadi. Nommensen berlutut di sisi Cornelia dan berdoa, bukan dengan mantra, bukan dengan dupa, melainkan dengan air mata dan iman. Yesus Kristus, anak Allah, kasihanilah ibu ini, sembuhkan dia agar menjadi tanda kasih-Mu di tanah Batak ini. Pontas, leshian mataniarion, songon nagogo hilala, songon naujui. Mula Jadi Nabolon benar-benar hidup. Tuan Nommensen, ajarkan kami jalan yang benar agar kampung ini hidup kembali. Cahaya kecil itu tumbuh dari satu hati ke hati lain
dari satu rumah ke desa, dari desa ke seluruh tanah Batak. Tuhan mengirimkan terangnya bukan lewat petir, tapi lewat kasih yang lembut dan sabar. Pung, kalau misalnya Tuhan Yesus sayang sama kita, apa dia juga sayang sama babi-babiku yang di rumah, Pung? Olo. Tapi jangan karena itu kau peluk babimu tiap hari ya. Opung Nowensen, ajari dulu kami bagaimana cara berdoa. Berdoalah dengan hati, bukan dengan batu. Berdoalah Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami makan pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan sejak hari itu, doa kembali naik dari tanah Batak, bukan lagi kepada Pusuk Buhit, tapi kepada Tuhan yang hidup. Tanah Batak yang dulunya kering dan sunyi, kini kembali hijau. Padi tumbuh subur di sawah, dan air berkilau di bawah matahari. Babi-babi kembali gemuk, gondang bergema bukan lagi untuk ratapan, melainkan untuk sukacita dan ucapan syukur. Rakyat bekerja dengan hati damai, saling membantu, karena kini mereka tahu berkat sejati bukan hanya dari langit, tetapi juga dari iman yang hidup di dalam hati. Di tengah huta berdiri sebuah gereja kecil dari kayu dan batu. Gereja yang pertama kali dibangun oleh Nomensen yang bernama Gereja HKBP Dami Said Nihuta. Di dalamnya, rakyat Batak berkumpul setiap minggu menaikkan pujian. Haleluya, Yesus Kristus do Tuhata. Saiu tonongku Jesus, saiu tonongku Jesus, saleleng-leleng ai nanggoda hapor suwon sai benye doa madaon sai ihutonoku Jesus saleleng-leleng ai. Horas Tano Batak. Sekarang terang Tuhan sudah tinggal di sini. Dari penciptaan, kejatuhan, dan kini keselamatan, itulah perjalanan manusia. Tanah Batak pernah gelap, tapi kini disirami kasih Tuhan Yesus yang hidup. Dan terang itu, saudara-saudara, masih bisa kita lihat hari ini di wajah setiap Naposo yang mau bersinar bagi Tuhan. Pabisar mata hari, hehe ausian kudo mani,
saudara yang terkasih, biarlah kita menjadi penerus pekabaran Injil agar semua jemaat boleh mendengarkan suara Tuhan. Demikian fragmen dari remaja Naposo HKBP Palembang, Tiur Marsinondang di Tanah Batak. Pada fragmen ini, panitia mengusung tagline Love Lights the Home. Lights the home, rumah, the home. Boleh kita coba? Kalau saya bilang Advent Natal Remaja Naposo HKBP Palembang, kita boleh jawab dengan tagline Lights the home. Oke, saya coba. Advent Natal Remaja Naposo HKBP Palembang. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mengumpulkan